Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nopiansah Esikom, pangkat Sersan Mayor, jabatan Babinsa Koramil Karangintan, Kodim 1006 Banjar. Saya dapat perintah dari Komandan Kodim 1006 Banjar 2 tahun yang lalu untuk menjadi Babinsa Desa Sungai Alang dan Sungai Landas. Lalu saya keliling ke desa-desa. Nah, disitulah saya mendapat keluhan dari masyarakat bahwasanya mereka petani-petani ini sekarang ini kesusahan bibit, Pak. Dengan keterbatasan saya harus membantu karena itu adalah kewajiban saya sebagai seorang Babinsa dan seorang TNI untuk menjadi contoh dalam mengatasi kesulitan masyarakat di desa saya. Pada saat ini masyarakat bukan kesusahan bibit lagi, namun ekonomi mereka sudah merosot dikarenakan pada saat saya kesini mereka itu dulu ada masa kekeringan, kemarau. Wah, itu mereka kerugian luar biasa. Setelah itu mereka bangkit kembali. Namun kemarin tahun ini di Januari kita kena musibah lagi, banjir di Kabupaten Banjar. Dan dari situlah awal titik dari saya membantu masyarakat. Saya data bibit apa yang susah di sini. Oh, bibit patin, bibit nila. Bibit nila ini di Kabupaten Banjar sangat besar. Bibit patin terbesar juga di Kabupaten Banjar. Namun kendala bibit nila, para petani ini hasilnya tuh 6 bulan baru panen. Setelah saya telusuri, saya pelajari, ternyata indukan yang sudah afkir atau sudah tidak dapat produksi dengan maksimal lagi. Satu, itu yang saya pegang. Yang kedua, bibit patin. Bibit patin ini terbesar. Namun bibit patinnya di sini kurang. Yang pertama kata petani, bibitnya kurang. Yang kedua, mahal. Wah, berarti 2 poin ini menjadi titik tolak saya untuk berpikir, dan ini tugas saya dan coba saya belajar terus dari media massa, dari tabloid, dari rekan-rekan petani. Saya coba praktekkan. Pertama nila, dan saya produksi nila yang umurnya yang masih 1 tahun, biar reproduksi anak-anaknya, bibit-bibitnya bagus. Ternyata alhamdulillah setelah kita memproduksi indukan nila, ternyata alhamdulillah bibit-bibitnya bagus. 4 bulan sudah panen, ada yang 3 bulan. Nah, alhamdulillah kata saya, satu permasalahan terpecahkan. Tapi itu melalui proses yang panjang. Alhamdulillah sekarang ini daerah Kalimantan, dari Kalimantan alhamdulillah ngambilnya di daerah Karangintan. Setelah itu saya berlanjut lagi ke patin. Ada 2 PR saya, bibit nila dan bibit patin. Bibit patin ini selama ini bibit dari luar Pulau Kalimantan. Padahal saya lihat pembesaran bibit patin ini di Kalimantan ya cukup besar lah, dan terbesar lah ya dari daerah-daerah lain. Namun pebibitannya sedikit. Dari itu saya berpikir, bagaimana kita bibit patin? Wah, susah, Pak. Bibit patin ini harus ada ruangan khusus, ada hatchery, ada macam-macam peralatannya. Saya belajar. Alhamdulillah awalnya 13 akuarium saya buat, ruangan penetasan, hatchery, telur patin, dengan saya nyuntik sendiri, nyuntik hormon sendiri, dan penyuntikan opaprim, korolon, ya kan, sesuai dosis-dosis yang diberikan oleh rekan-rekan semua, sesuai saya belajar. Alhamdulillah mendapatkan hasil.
Nah, setelah itu saya bicara lagi kepada petani. Saya kembalikan ke petani. Setelah saya bisa, saya edukasi petani, motivasi petani. Saya yang dari nol ya bisa, apalagi rekan-rekan semua yang basicnya adalah petani, insya Allah 1 bulan atau 2 bulan sudah bisa. Pada saat ini saya sebagai fasilitator untuk memfasilitasi antara petani dengan pemerintah, ya kan, saya terus berhubungan dengan petani, terus saya edukasi dengan pemerintah, terus saya memohon pencerahan agar berkesinambungan. Alhamdulillah dalam bulan-bulan ini pemerintah kemarin dari Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Laut Kota Pelehari itu menghubungi kita untuk mengadakan bibitnya bibit unggul, Pak. Kita hubungkan dengan petani. Alhamdulillah ada titik temu antara petani dengan pemerintah kabupaten, sedang terus berjalin dengan baik, terus mengadakan permintaan dari pemerintah juga banyak tentang bibit patin. Alhamdulillah pendistribusian sekarang makin lancar. Terima ya Pak, uangnya nanti kami antar ke kolam. Setelah proses 2 tahun yang panjang, alhamdulillah sekarang bibit-bibit patin kita dari Kecamatan Karangintan ini sudah go antar provinsi. Kalteng dan Kalimantan Timur juga ada sebagian. Sekarang ini kami bisa mengeluarkan 4 juta ekor per bulan, Pak. Ini permintaan 1 bulan ini, Pak, rata-rata itu 8 juta ekor sampai 10 juta ekor bibit yang harus ada di Kalimantan ini. Kami dari Karangintan alhamdulillah bisa 4 juta ekor. Alhamdulillah dari beberapa kelompok itu saya evaluasikan itu 4 juta ekor. Wah, itu luar biasa, itu prestasi yang luar biasa. Saya bilang kepada petani, waktu banjir di tahun Januari 2001 tadi, kita punya jala 9 buah. Dapatnya banjir tadi kan jala kita habis ke 9 buahnya. Kebetulan kan kita bertemu dengan Pak Babinsa, itu Pak Nopi. Alhamdulillah dari bincang-bincang sama Pak Babinsa Pak Nopi, ada tawaran dari beliau bahwa beliau bersedia memberikan pinjaman berupa bibit, pakan, sampai panen. Saya mewakili petani ikan yang ada di Desa Sungai Alang mengucapkan terima kasih kepada Kodim 1006 Banjar yang telah membantu kepada kelompok tani perikanan yang ada di Desa Sungai Alang ini, khususnya kepada Babinsa Desa Sungai Alang yaitu Pak Nopi. Kami banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah membantu kelompok tani perikanan yang ada di desa kami yaitu Desa Sungai Alang. Alhamdulillah dengan adanya Pak Nopi di desa kami, khususnya di Sungai Alang, segala kegiatan baik perikanan, perkebunan, pertanian, beliau selalu hadir dan di tengah-tengah kita masyarakat. Saya juga ingin memberi kepada rekan-rekan saya sebagai seorang prajurit agar mereka bisa mensosialisasikan lagi ke desa-desa yang lain untuk lebih berkembang dalam bidang perikanan, khususnya untuk di Kabupaten Banjar, agar menjadi pelopor dan menjadi contoh dalam ketahanan pangan. Nah, sekarang saya bagi 50 ekor bibit kepada rekan-rekan saya, rekan-rekan prajurit di Kodim 1006 Banjar. 1 orang 50 ekor bibit, dengan harapan mereka dapat memelihara di rumah masing-masing menggunakan bioplok. Yang skala kecil aja untuk rumah tangga bioplok. Nah, dari situlah nanti dari bioplok itu minimal ketahanan keluarga, mau makan ikan ada, ya kan.
Yang kedua, bisa mensosialisasikan perikanan ini. Terus bisa meningkatkan ekonomi juga. Ekonomi kita sebagai prajurit bisa meningkatkan, dan bukan kita aja, masyarakat kita tingkatkan. Bersama itu bekerja sama